kasih Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 10. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menanti-nantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Karena itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Renungan kita mengambil tema keuntungan orang yang rendah hati. Seperti Mazmur menyatakan dalam pasal 25 ayat 9, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kita tidak asing dengan salib, tetapi apakah makna salib bagi kita? Mungkin saja ada beragam jawaban. Namun ada satu makna yang jelas, yaitu kerendahan hati. Kristus menunjukkan dengan nyata kesediaannya untuk mengikuti kehendak Bapa demi keselamatan kita. Ia mengalami salib. Namun salibnya berlanjut pada kebangkitan hidup. Kerendahan hati ternyata tidak berujung pada kesusahan. Kerendahan hati justru membuat kita menikmati anugerah perubahan hidup yang penuh damai dan sejahtera pemberian Allah. Seiring dengan permohonan pemazmur kepada Tuhan, ia juga mengakui karya Tuhan yang nyata, tersedia bagi orang percaya. Pemazmur mengimani bahwa Tuhan membimbing orang yang rendah hati. Kehendak Tuhan tidak akan sukar diterima oleh mereka yang mau merendahkan hatinya. Jika tinggi hati membuat orang mudah jatuh ke dalam dosa, maka kerendahan hati membuat orang menjadi mudah dekat dengan anugerah Allah yang memperbarui kehidupan. Tampaknya tidaklah berlebihan jika kerendahan hati dimaknakan sebagai sebuah keuntungan. Sebab, jika kita rendah hati, maka ada begitu banyak kemudahan yang akan kita alami. Kita mudah belajar, kita mudah menerima nasihat dan pengajaran, bahkan kritik sekalipun. Itu semua merupakan keuntungan. Dengan belajar dan memahami apa yang baik, benar, dan membangun kehidupan, maka sukacita dan sejahtera tidak akan jauh dari hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita senantiasa dalam kehidupan kita. Renungan pada hari ini bertemakan keuntungan orang yang rendah hati. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9. Kita tidak asing dengan salib. Tetapi apakah makna salib bagi kita? Mungkin saja ada beragam jawaban. Namun ada satu makna yang jelas, yaitu kerendahan hati. Kristus menunjukkan dengan nyata kesediaannya untuk mengikuti kehendak Bapa demi keselamatan kita. Ia mengalami salib, namun salibnya berlanjut pada kebangkitan hidup.
Kerendahan hati ternyata tidak berujung pada kesusahan. Kerendahan hati justru membuat kita menikmati anugerah perubahan hidup yang penuh damai dan sejahtera pemberian Allah. Sering dengan permohonan pemazmur kepada Tuhan, ia juga mengakui karya Tuhan yang nyata tersedia bagi orang percaya. Pemazmur mengimani bahwa Tuhan membimbing orang yang rendah hati. Kehendak Tuhan tidak akan sukar diterima oleh mereka yang mau merendahkan hatinya. Jika tinggi hati membuat orang mudah jatuh ke dalam dosa, maka kerendahan hati membuat orang menjadi mudah dekat dengan anugerah Allah yang memperbarui kehidupan. Tampaknya tidaklah berlebihan jika kerendahan hati dimaknakan sebagai sebuah keuntungan. Sebab, jika kita rendah hati, maka ada begitu banyak kemudahan yang akan kita alami. Kita mudah belajar, kita mudah menerima nasihat dan pengajaran, bahkan kritik sekalipun. Itu semua merupakan keuntungan. Dengan belajar dan memahami apa yang baik, benar, dan membangun kehidupan, maka sukacita dan sejahtera tidak akan jauh dari hidup kita. Apakah kerendahan hati sudah menjadi salah satu karakter hidup kita yang tidak mudah diubah dan berubah oleh keadaan? Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, yang mana kami selalu dalam keadaan sehat. Kami bersyukur pada saat ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok doa syafaat kami, terutama bagi jemaat kami yang ada di setiap wilayah di GKI Karet Raya dan Kota Bumi. Untuk itu kami berdoa Tuhan dalam pergumulan tiap-tiap keluarga, terutama pergumulan ekonomi. Tuhanlah yang menolong, biarlah kami selalu berserah dan terus berpengharapan karena kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami tiap keluarga, walaupun perekonomian pada saat ini sulit. Kami berdoa bagi anak-anak kami, supaya mereka dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran pada akhir semester. Beri mereka ketekunan belajar supaya apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Berkati juga orang tua yang telah mempersiapkan segala sesuatu untuk memfasilitasi anak-anaknya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami percaya melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, begitupun dokter yang menangani dapat memberi kesembuhan bagi mereka. Biarlah mereka selalu berserah dan berpengharapan kepada Tuhan saja. Untuk itu kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang belum mendapatkan jodoh. Tuhanlah yang memberkati mereka. Biarlah apa yang mereka dambakan selama ini dapat mereka selalu memohon kepada Tuhan agar apa yang mereka inginkan selalu mereka berserah terus kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang bergumul untuk kerinduan mereka mempunyai keturunan atau anak. Tuhanlah selalu mendengarkan doa-doa mereka. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, kami mohon supaya gereja yang kami pijak ini beserta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayanan-Mu
dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau berikan kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu bagi para pelayan gereja agar semakin setia melayani dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Program kerja gereja agar berdampak bagi banyak orang, serta ibadah onsite dan online di GKI Perumnas. Bapa kami di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersujud di hadirat-Mu ya Allah, hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Terkhusus kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini. Engkaulah pelindung dan penjaga bangsa kami. Bangsa yang dibangun atas dasar Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang telah Engkau karuniai negeri yang berlimpah keberagaman akan suku, bahasa, kebudayaan, dan juga agama. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu. Berikanlah hikmat-Mu bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya, serta para menteri, dan juga pimpinan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, dan segenap aparat pemerintahan yang ada. Berikanlah hikmat-Mu untuk kami dapat bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa dan tenaga untuk memulihkan bangsa kami yang lebih baik lagi. Kami berdoa untuk bangsa kami yang kami cintai ini. Hindarkanlah dari mara bahaya dan juga virus corona. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kadang kami lalai, melakukan kejahatan diri hasrat untuk kepentingan diri sendiri. Ya Allah Bapa, ampunilah dosa kami dan bangsa kami, sebab hanya kepadamu-lah kami boleh diselamatkan. Engkau Bapa yang Maha Baik, yang suka mengampuni kami dan menyadari akan kesalahan kami. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, memohon pengampunan. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa terkhusus juga untuk para pemuka agama. Agar para pemuka agama ini terus menyampaikan, mengabarkan akan damai sejahtera. Dan biarlah kami terus dapat rukun hidup berdampingan antara suku, agama, ras, dan budaya. Hidup damai sejahtera di bumi yang kami cintai ini. Hindarkanlah dari konflik-konflik yang tidak baik ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa hari-hari kami menyadari akan kesulitan kami. Kesulitan akan ekonomi, kesulitan akan para pemuda yang saat ini kena dampak oleh pandemi. Biarlah mereka terus berikan semangat untuk dapat terus berjuang, mencari pekerjaan yang lebih baik untuk masa depannya. Karuniakanlah ya Allah Bapa talenta yang Tuhan telah berikan, agar mereka dapat menggunakan seluruh tenaga dan talenta yang ada untuk terus dapat mengisi waktu yang Tuhan telah anugerahkan kepada pemuda bangsa Indonesia. Ya Allah Bapa, dalam situasi saat ini, terkadang rasa takut melanda hidup kami. Engkau yang mengubahkan kami. Ketika kami tenggelam, Engkau bangkitkan. Ketika kami tidak memilih arah yang pasti menapak masa sulit ini, Engkau mengundang kami. Akulah kebenaran,
dan hidup. Ketika rakyat kami ada yang dilanda penyakit, Engkau hadir sebagai penyembuh. Ketika kami bersedih, berduka, Engkau hadir sebagai penghibur. Engkaulah Immanuel kami yang sejati. Ya Allah Bapa kami di surga, lindungilah negara yang kami cintai ini. Terus berkatilah para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia yang ada, agar kami dapat bersama-sama membangun negara yang kami cintai ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan.